Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Allah Yusuf alaihissalam adalah putra dari Nabi Yakub alaihissalam. Beliau dikaruniai memiliki wajah yang sangat tampan dengan mukjizat, yaitu memiliki kebijaksanaan yang luar biasa serta ahli dalam menafsirkan mimpi. Suatu riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi Allah Yusuf dimakamkan di tengah-tengah Sungai Nil. Apa alasannya? Kenapa Nabi Yusuf tidak dimakamkan di tanah seperti nabi-nabi yang lainnya? Kisah hidup Nabi Allah Yusuf alaihissalam, beliau dianugerahi jabatan paling penting di kerajaan dan telah berlaku bijaksana akan keputusan-keputusannya. Ketika itu, setelah semuanya telah berjalan baik, Nabi Yusuf alaihissalam menjadi rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah riwayat Nabi Allah Yusuf alaihissalam adalah nabi pertama yang berdoa meminta kematian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doanya ini tercantum di dalam Al-Quran. Tuhanku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Al-Quran Surat Yusuf ayat ke-101. Ketika dirasa ajal Nabi Allah Yusuf telah dekat, beliau memanggil beberapa orang dari kaumnya untuk diberikan wasiat, dan isi dari wasiatnya adalah agar kaum Bani Israel membawa jasadnya bersama mereka. Sejarah singkat kenapa Nabi Yusuf meninggalnya di Mesir. Padahal beliau adalah orang Palestina. Nabi Yusuf lahir di Palestina. Karena dengki, saudara-saudaranya menjebak Yusuf masuk ke dalam sebuah sumur, dan 3 hari setelahnya Nabi Yusuf ditemukan oleh rombongan musafir. Nabi Yusuf dibawa ke Mesir bersama rombongan musafir itu, kemudian dijual sebagai budak dan dibeli oleh seorang pejabat kerajaan bernama Fatifar. Kemudian datanglah kelompok orang-orang musafir, lalu mereka menyuruh seorang pengambil air, maka dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Kabar gembira ini seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Al-Quran Surat Yusuf ayat ke-19. Dan setelah Nabi Yusuf berada di Mesir, Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan beliau menempati tempat yang paling penting di kerajaan. Dan tak lama dari itu, seluruh kaum Bani Israel dipindahkan dari Palestina ke Mesir. Dan begitu bijaksananya Nabi Yusuf, beliau memilih untuk memperlakukan kaum Bani Israel dengan baik di Mesir, yang sebenarnya mereka telah membuang Yusuf ke sumur beberapa tahun yang lalu. Bisa saja ketika itu Nabi Yusuf balas dendam. Tak hanya diberikan ketampanan, Nabi Yusuf juga berhati sangat mulia. Dan tinggallah Nabi Yusuf bersama seluruh kaum Bani Israel di Mesir sampai ketika Yusuf alaihissalam menginjak umur 120 tahun. Ada seorang ulama dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa saat Nabi Yusuf wafat, jenazahnya dimasukkan ke dalam sebuah tabut atau peti yang terbuat dari bahan batu marmer. Kemudian orang-orang Bani Israel memakamkannya di tengah-tengah Sungai Nil. Sementara itu, alasannya kenapa Nabi Yusuf tak dimakamkan di tanah seperti nabi-nabi lainnya adalah karena ketika itu, kabilah-kabilah pada masa itu saling berebut untuk membawa jasad manusia paling mulia di negeri itu supaya dibawa ke daerah mereka masing-masing. Dengan tujuan, daerah mereka mendapatkan keberkahan. Karena tidak ditemukan kabilah mana yang pantas untuk membawa jasad Nabi Yusuf, makanya mereka memutuskan untuk memakamkannya di tengah Sungai Nil. Karena aliran dari Sungai Nil tersebut melintasi ke berbagai tempat di wilayah kabilah-kabilah, dan mereka anggap berkahnya akan dirasakan secara merata. Sahabat beriman, bagaimana proses pemindahan makam Nabi Yusuf alaihissalam dari Sungai Nil menuju Palestina? Ketika zaman Nabi Musa alaihissalam, nama Fir'aunnya adalah Al-Walid bin Musab bin Ar-Royan yang berasal dari Bani Amalek, atau dengan nama lain, dia disebut dengan Ramses II. Dan sejauh ini, nama Ramses II sering diidentifikasikan sebagai Fir'aun yang hidup sezaman dengan Musa alaihissalam. Wujud Fir'aun terkuat dan terkejam sepanjang sejarah. Ramses II berkuasa selama 66 tahun, menjadikan dia sebagai Fir'aun yang paling lama berkuasa di Mesir. Ketika zaman diutusnya Nabi Musa alaihissalam kepada kaum Bani Israel pada sekitar abad ke-12 sebelum Masehi, Nabi Musa berhasil menyelamatkan kaumnya, yaitu Bani Israel yang terkepung oleh pasukan Fir'aun Ramses II. Ketika itu,
Nabi Musa alaihissalam membawa kaumnya untuk hijrah keluar dari Mesir ke Palestina. Tatkala ketika rombongan Nabi Musa alaihissalam bersama Bani Israel berjalan menuju Baitul Maqdis, Palestina, rombongan mereka ini selalu tersesat dan tak sampai-sampai ke negeri yang mereka tuju. Bahkan, rombongan ini tidak bisa menemukan jalan untuk ke sana. Seorang dari rombongan ini memberitahu kepada Nabi Musa alaihissalam tentang wasiat dari Nabi Yusuf alaihissalam, bahwasanya sebelum Nabi Yusuf wafat, Nabi Yusuf meminta kepada orang-orang Bani Israel berjanji untuk membawa jasad beliau kemanapun kaum Bani Israel ini pergi. Dan ketika itu, memang terjadi perpindahan seluruh kaum Bani Israel untuk pindah ke Baitul Maqdis meninggalkan Mesir. Setelah itu, Nabi Musa alaihissalam pun tersadar bahwasanya penyebab dari mereka selalu tersesat adalah karena mereka tidak membawa jasad Nabi Yusuf alaihissalam bersama mereka. Lalu, Nabi Musa mulai bertanya kepada kaum Bani Israel tentang di manakah makam dari Nabi Yusuf alaihissalam. Namun karena Nabi Yusuf alaihissalam telah meninggal puluhan atau ratusan tahun yang lalu dan generasi dari Bani Israel ini telah berganti dari zaman ke zaman, akhirnya saat itu tidak ada seorang pun yang tahu di mana letak dari makam Nabi Yusuf alaihissalam. Seorang kaum dari Bani Israel yang mengatakan yang tahu di manakah makam Nabi Yusuf hanyalah seorang nenek tua dari kaum Bani Israel. "Wahai nenek, tunjukkan kepadaku di manakah makam Nabi Yusuf." Nenek ini mau memberitahu lokasi makam, tapi dengan satu syarat, yaitu syaratnya adalah nenek ini mau memberitahu asalkan dia bisa tinggal bersama Nabi Musa di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa pun sempat terdiam karena surga itu punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dia yang berhak menentukan siapa saja orang yang berhak masuk surga. Ada beberapa ahli tafsir mengatakan ketika itu Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikabulkan apa yang dimintai oleh nenek tersebut. Kisah tentang nenek tua Bani Israel ini pernah disabdakan Nabi Muhammad SAW, yaitu Imam Hakim meriwayatkan dalam Mustadrak dari Abu Musa. Maka nenek ini mengajak Nabi Musa alaihissalam ke sebuah tempat. Dikatakan di sana itu adalah sebuah danau atau tempat yang banyak airnya. Kemudian nenek ini meminta untuk menguras atau membendung air di tempat itu supaya dasar tanah dari lokasi itu bisa terlihat. Kemudian setelah dasar tanah sudah terlihat, maka nenek ini menunjuk satu lokasi untuk digali tanahnya. Lalu orang-orang pun menggali lokasi itu dan mereka dapati jasad Nabi Yusuf alaihissalam. Dan seketika itu, jalan mereka yang gelap menuju Baitul Maqdis menjadi terang seolah-olah dipandu menuju Baitul Maqdis. Dan setelah itu, mereka membawa jasad Nabi Yusuf alaihissalam dengan rombongan Nabi Musa dan Bani Israel menuju Baitul Maqdis. Sahabat beriman dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, dia berkata, seorang Arab Badui mendatangi Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi pun bersikap hormat kepadanya. Beliau bersabda kepada lelaki Badui itu, "Mendekatlah kau kemari." Maka lelaki Badui itu pun mendekati beliau. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW turun dari kendaraannya di depan seorang Arab Badui tersebut. Beliau bersikap hormat kepada lelaki Badui itu, lalu berkata kepadanya, "Kemarilah, bergabunglah bersama kami." Maka lelaki Badui itu pun mendekati beliau. Rasulullah SAW bersabda, "Silahkan kau pinta kebutuhanmu." Lelaki Badui itu berkata, "Unta beserta pelananya, juga kambing betina yang bakal diperah oleh keluargaku." Rasulullah SAW bersabda, "Apakah kalian tak sanggup memiliki keinginan seperti keinginan perempuan tua Bani Israel?" Maka para sahabat beliau Muhammad SAW pun bertanya, "Wahai Rasulullah, memangnya kenapa dengan perempuan tua Bani Israel?" Beliau bersabda, "Sesungguhnya tatkala Musa berjalan memimpin Bani Israel keluar dari Mesir, mereka tersesat di jalan. Maka Musa pun berkata, 'Kenapa begini?' Lalu para ulama Bani Israel berkata, 'Akan kami ceritakan kepadamu. Sesungguhnya Nabi Yusuf pada saat menjelang kematiannya telah mengambil perjanjian dari kami dengan persaksian Allah agar tak meninggalkan negeri Mesir kecuali dengan membawa serta izamun atau tulang-tulang beliau bersama kami.' Lalu Nabi Musa lantas bertanya, 'Kalau begitu, siapa yang tahu letak kuburan beliau?' Mereka menjawab, 'Tidak ada yang mengetahui letak kuburan Nabi Yusuf alaihissalam kecuali seorang perempuan tua Bani Israel.' Maka Nabi Musa mengutus seorang untuk membawa perempuan tua itu. Perempuan tua itu pun datang menghadap beliau. Lalu Nabi Musa berkata, 'Tunjukkan kepada aku letak kuburan Yusuf.' Perempuan tua itu menjawab, 'Tidak,
Demi Allah, aku takkan menunjukkan kuburan Yusuf kepadamu sampai kau menuruti ketentuanku. Musa pun bertanya, apa ketentuanmu? Perempuan tua itu menjawab, jadikan aku bersamamu di surga. Musa enggan untuk menuruti hal itu. Lalu Allah mewahyukan agar beliau menuruti ketentuan perempuan tua itu. Maka perempuan tua itu pun berangkat membawa mereka menuju Buhairah atau danau, suatu tempat yang dipenuhi dengan air. Dan perempuan tua itu berkata, surutkanlah air danau ini. Maka mereka pun mengeringkan danau itu. Perempuan tua itu berkata lagi, galilah kuburannya dan keluarkanlah izamun atau tulang-tulang Yusuf. Tatkala izamun Yusuf itu diangkat ke permukaan tanah, maka jalan pun menjadi jelas seumpama cahaya siang. Tulang-tulang Nabi Yusuf, padahal bumi tidaklah memakan jasad para nabi. Dari Aus bin Aus dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hari yang paling utama di antara hari-hari kalian adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, dan pada hari itu pula dia diwafatkan. Pada hari itu akan ditiup sangkakala, dan pada hari itu pula semesta akan dibinasakan. Oleh karena itu, perbanyaklah sholawat kepadaku pada hari Jumat, karena sesungguhnya sholawat kalian akan diperlihatkan kepadaku. Para sahabat lantas bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana bisa sholat kami diperlihatkan kepadamu sementara kau telah rusak atau hancur menjadi tanah? Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan bumi untuk memakan menghancurkan jasad para nabi. Hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad, halaman 4, nomor 8, Abu Daud, nomor 1047, An-Nasai, halaman 3, nomor 21, Ad-Darimi, halaman 1, nomor 369, Al-Baihaqi, halaman 3, nomor 248, dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Abu Daud, nomor 925. Secara zahir, seakan-akan terdapat pertentangan di antara kedua hadis yang tadi. Pada hadis pertama dikatakan bahwa Nabi Musa bersama Bani Israel mengangkat izamun atau tulang-tulang Nabi Yusuf. Sementara pada hadis kedua dijelaskan bahwasanya jasad para nabi itu pastilah utuh karena Allah telah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwasanya Yusuf alaihissalam itu adalah seorang nabi. Jadi bagaimana mungkin jasad Nabi Yusuf hanya tinggal tulang-tulang belaka jika bumi tidak memakan jasad para nabi? Dan bukankah di dalam suatu permasalahan ilmiah diharuskan adanya subut ad-dalil atau kukuhnya dalil dan salama min al-mu'arid atau selamat dari pertentangan? Sebenarnya tidak ada pertentangan di antara kedua hadis yang tadi. Terlebih, terdapat hadis lain yang bisa dijadikan sebagai penjelas tentang tidak adanya pertentangan di antara kedua hadis yang tadi, yaitu hadis Ibnu Umar berikut ini. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah semakin tua, berkatalah Tamim Ad-Dari kepada beliau, bolehkah aku membuatkanmu mimbar untuk membawa atau mengangkat tizanmu, wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, boleh. Maka Tamim Ad-Dari pun membuatkan mimbar 2 tingkat untuk beliau. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud nomor 1081 dan disahihkan oleh Al-Albani dalam silsilah as-sahihah nomor 624. Ucapan Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu dalam hadis ketiga tersebut memberikan gambaran bahwa perkataan izamun bisa dimaksudkan juga sebagai jasad, tubuh, atau badan. Hal itu dikarenakan mimbar tersebut pada kenyataannya diperuntukkan bagi Rasulullah SAW untuk menopang tubuh beliau. Dengan demikian, makna izamun dalam hadis pertama dan hadis ketiga adalah jasad atau tubuh atau badan, bukan tulang-tulang atau kerangka. Dan perkataan tersebut termasuk ke dalam bab itlaq al-juzi wa irada al-kuli, atau menyebutkan sebagian namun yang dimaksudkan adalah seluruhnya, yakni sebagaimana ucapan kita, belum terlihat batang hidungnya, padahal yang dimaksudkan adalah belum terlihat orangnya. Mengenal hal ini, Syekh Umar bin Sulaiman al-Asqar rahimakumullah berkata, hadis ini atau hadis pertama penting tidaklah bertentangan dengan hadis sahih dari Rasulullah yang menyebutkan bahwa Allah telah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi, yakni hadis kedua. Dan yang dimaksud dengan izamun Yusuf dalam hadis tersebut adalah jasadnya, bukan tubuh yang telah rusak dan hanya tersisa tulang-tulangnya saja.
Sahih Al-Qasas An-Nabawi nomor 107-108. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimakumullah berkata, semenjak jauh hari aku telah dibuat samar dengan sabda beliau Nabi Muhammad SAW di dalam hadis ini. Hadis pertama yaitu yakni Izamun atau tulang-tulang Yusuf. Karena secara lahiriah ucapan tersebut bertentangan dengan hadis sahih. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi untuk memakan atau menghancurkan jasad para nabi. Sampai akhirnya aku berhenti pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahasanya tatkala Nabi SAW telah semakin tua, berkatalah Tamim Ad-Dari kepada beliau, bolehkah aku membuatkanmu mimbar untuk membawa atau mengangkat izamunmu, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, boleh. Maka Tamim Ad-Dari pun membuatkan beliau mimbar 2 tingkat. Maka tahulah aku bahwasanya para sahabat mengungkapkan kata izamun dengan maksud seluruh badan, yakni termasuk ke dalam bab itlaq al-jauzi wa iradah al-kuli, atau menyebutkan sebagian, namun yang dimaksudkan adalah seluruhnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wal Qur'an al-fajri, bacaan fajar, yang dimaksud adalah sholat fajar. Dengan demikian, hilanglah kesamaran dan segala puji bagi Allah. Lalu kutuliskan penjelasan ini silsilah as-sahihah nomor 622-624. Sahabat beriman, apakah jasad Nabi Yusuf rusak karena tidak menghormati ayahandanya? Dengan memperhatikan ayat-ayat yang terkait dengan penghormatan Nabi Yusuf kepada ayahandanya atau Nabi Yakub, maka kisah tiadanya penghormatan Nabi Yusuf kepada Nabi Yakub disebabkan oleh terlambatnya ia turun dari kuda, nampaknya merupakan sebuah hal yang aneh. Terdapat 2 riwayat dalam hal ini yang masing-masing karena kelemahan sanadnya sehingga tidak dapat diandalkan. Para ahli tafsir juga tidak menerima hal ini. Atas dasar itu, membusuknya jasad Nabi Yusuf tidak satu pun disebutkan dalam riwayat, dan kisah seperti ini tidak dapat diterima. Nah, anggaplah peristiwa tidak menghormati seperti ini terjadi, maka perbuatan ini tidak termasuk sebagai dosa, melainkan sebuah tindakan tarik aula atau meninggalkan yang utama. Karena seluruh nabi itu maksum. Terlebih, membusuknya jasad manusia merupakan suatu hal yang natural terjadi dan tidak ada kaitannya dengan perbuatan dosa. Meski awetnya badan merupakan sebuah kemuliaan. Hanya saja mengingat bahwa Nabi Yusuf alaihissalam merupakan salah satu kekasih Allah, maka kemungkinan besar jasadnya itu tidak membusuk dan masih tetap awet hingga sekarang. Jawaban detailnya, pertama-tama harus diketahui bahwa pada dasarnya, apakah hal ini ada benarnya bahwa Nabi Yusuf alaihissalam tidak turun dari kuda ketika berhadapan-hadapan dengan ayahandanya. Kemudian setelah itu baru ditetapkan apakah perbuatan seperti itu tergolong sebagai perbuatan tidak menghormati, sehingga tiba giliran menjawab pertanyaan yang tadi. Keseluruhan ayat-ayat surat Yusuf memberikan kesaksian ihwal ilmu dan pengetahuan, kesabaran dan ketabahan, kesucian dan kemaksuman Nabi Yusuf. Al-Quran menjelaskan sejarah Nabi Yusuf alaihissalam sebagai salah satu contoh kesucian dan manifestasi ifah atau menjaga kesucian serta kemaksuman. Namun demikian disebutkan pada 2 riwayat bahwa setelah masuknya ayahanda dan ibundanya ke Mesir, Nabi Yusuf alaihissalam tidak turun dari kudanya ketika berhadapan-hadapan dengan mereka, dan atas dasar itu cahaya kenabian telah keluar dari keturunannya. Riwayat seperti ini tidak dapat diterima karena pertama, 2 riwayat ini dari sudut pandang sanad tidak dapat diandalkan, mengingat riwayat tersebut adalah riwayat mursal dan marfu. Dalam ilmu dirayah dan hadis telah ditetapkan bahwa riwayat-riwayat yang memiliki tipologi seperti ini dengan sendirinya tidak dapat diterima dan diamalkan, kecuali terdapat riwayat pendukung, di mana dalam hal ini tidak hanya tidak terdapat riwayat-riwayat pendukung, bahkan sebaliknya menentang riwayat-riwayat seperti itu. Atas dasar itu, para ahli tafsir atau mufasirun memandang riwayat-riwayat seperti ini bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan ketaatan Nabi Yusuf alaihissalam terhadap titah ilahi, dan beliau memberikan penghormatan totalitas kepada ayahandanya. Sebagaimana Al-Quran menyatakan, maka tatkala mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf merangkul ibu bapaknya dan berkata, masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah kamu dalam keadaan aman. Quran Surat Yusuf ayat 99. Di samping itu, dari redaksi ayat ini dapat disimpulkan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam pergi ke luar kota
untuk menyambut kedatangan ayahandanya beserta rombongan dan menantikan kedatangan mereka di sebuah rumah atau kemah. Tatkala ayahanda dan rombongannya memasuki kota, Nabi Yusuf mengungkapkan rasa cinta khusus kepada mereka, dan setelah acara penyambutan, Nabi Yusuf meminta mereka dan mempersilahkan keduanya untuk memasuki kota Mesir dan memilih tempat kediaman mereka. Selain hal ini, redaksi masuk dan dukul pada ayat tidak bermakna, melainkan yang lebih cocok digunakan adalah pertemuan dan semisalnya. Apabila kita menerima bahwa dua riwayat di atas adalah riwayat yang sahih, lambatnya Nabi Yusuf untuk turun dari kuda di hadapan ayahandanya bukan merupakan sebuah perbuatan haram, sehingga orang-orang yang melakukannya telah berbuat dosa dan bertentangan dengan kemaksuman yang dimilikinya. Sedemikian sehingga juga menyebabkan membusuknya jasad Nabi Yusuf alaihissalam. Perbuatan ini, kalaupun ada benarnya, maka ia tergolong sebagai perbuatan meninggalkan yang utama, dan hal ini tidak bertentangan dengan kemaksuman. Tiadanya nabi dari keturunan Yusuf bukanlah hal yang pasti dan tetap dalam sejarah. Meskipun demikian adanya, hal itu dilakukan tiadanya keturunan nabi dari generasi Nabi Yusuf demi kemaslahatan dan hikmah yang hanya Allah SWT yang mengetahuinya, bukan karena perbuatannya meninggalkan yang utama seperti pada kisah di atas. Karena itu, tindakan Nabi Yusuf tidak menghormati ayahandanya adalah kisah yang tidak benar. Mengingat bahwa terkait dengan tindakan Nabi Yusuf alaihissalam yang tidak menghormati ayahandanya, Nabi Yakub tidak memiliki sanad yang benar yang dapat diasas dari ayat-ayat Al-Quran, juga bertentangan dengan riwayat-riwayat seperti itu. Namun kiranya kita harus menyebutkan hal yang berkenaan dengan membusuknya jasad Nabi Yusuf alaihissalam. Mengingat bahwa badan manusia terbentuk dari daging, darah, tulang, dan lain sebagainya, dan kesemua ini akan binasa. Karena itulah badan manusia yang berada di bawah tanah atau liang lahat akan membusuk, dan hal ini bukan menunjukkan adanya azab ilahi. Pada ayat-ayat dan riwayat yang tidak ditemukan adanya hubungan antara tindakan tidak menghormati ayah dan membusuknya jasad. Tiada satupun riwayat standar dalam hal ini atau membusuknya jasad Nabi Yusuf alaihissalam karena tidak menghormati ayahandanya yang dinukil dalam literatur riwayat. Namun satu hal yang pasti, bahwa awetnya jasad manusia merupakan sebuah keutamaan yang dialami sebagian wali Allah. Dan mengingat bahwa Nabi Yusuf alaihissalam adalah salah satu Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sangat boleh jadi jasad Nabi Yusuf alaihissalam tidak membusuk dan tetap awet hingga sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Sekian video kali ini. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.